Ya, halo semua. Baik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke guys, sudah lama kita tidak bertemu. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame tentang pernikahan yang amburadul, yaitu pernikahannya Ari Wibowo dan istrinya dan juga Virgoun dan istrinya. Oke, jadi kita bakal react nih videonya tentang beritanya ya. Bentar. Ungkap penyebab Ari Wibowo gugat cerai istri ada orang ketiga. Sebagaimana diketahui bahwa Ari Wibowo memutuskan untuk menggugat cerai Inge Anugrah setelah 16 tahun bersama. Ari Wibowo akhirnya buka suara terkait orang ketiga dalam perceraiannya dengan Inge Anugrah. Tapi Ari Wibowo hanya memberi bocoran soal orang ketiga antara perceraian dirinya dengan Inge Anugrah tanpa membuka sosoknya. Sebelumnya, kuasa hukum Inga Anugrah menyebut tak ada orang ketiga dalam perceraian tersebut. Namun, statement berbeda disampaikan oleh Ari Wibowo beserta tim kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya Inga kan mengatakan, tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya tidak benar, kata Ari Wibowo. Untuk pertanyaan tentang pihak ketiga tadi, sudah diberikan jawaban bahwa ada yang ketiga. Tapi, siapa? Kapan dan sebagainya itu sudah masuk ke materi pokok perkara, lanjut Ricky Saragi selaku kuasa hukum. Itu tapi belum, gimana ya, kita nggak tahu ya. Cuman yang sebenarnya benar-benar diributkan sama netizen itu katanya kalau Ari Wibowo ini suami pelit, suami kalkulator katanya deh. Karena hitung-hitungan gitu loh ngasihnya dan juga ngasih jatah bulanannya katanya. Terus semua hartanya itu selama pernikahan semua atas nama si Ari katanya. Jadi istrinya nggak ada harta atas nama dia. Maksudnya harta itu dalam artian kayak mobil mungkin ya, rumah, tanah, aset gitulah intinya. Yang Virgon kan wajah nggak seberapa selingkuh pula. Yang kedua nih, yang Ari Wibowo ganteng sih tapi pelit, biaya pembalut istri aja diperhitungkan. Mendingan seperti Ari Kriting walaupun kata mertuanya dia tidak ganteng tapi setidaknya dia berhasil membuat istrinya bahagia. Ya semua orang juga tahu gimana dia memperlakukan istrinya. Oke, kok sih nggak ada lagi ya video tentang Ari Wibowo. Eh, cuman yang rame itu ya itu katanya kan dia katanya rame di oh, stop share. Jadi rame di sosmed itu ya, Twitter, TikTok gitu-gitu. Katanya kayak dikasih jatah cuma 10 juta per bulan. Oke, terus habis itu tapi terus Arin Bowo sama pengacaranya ngomong kalau itu nggak benar katanya, itu lebih. Terus habis itu juga dikasih kartu, batasnya juga banyak dan ada beberapa. Di rumah itu juga ada kayak brankas dan dia bisa ngambil uang dari brankas itu tanpa ditanyain gitu loh. Kalau mau perlu apa. Terus maksudnya kayak pembayaran listrik, gaji karyawan, kayak ART atau juga kayak bayar uang sekolah dan lain-lain, internet apa segala macam itu semua Ari juga yang bayar. Ya seperti biasa lah ya, ibu rumah tangga dengan suaminya kerja, satunya ibu rumah tangga gitu kan. Oh. Nah, gimana menurut Dede? Yang Ari Wibowo nih. Eh, Disclaimer ya, saya nggak tahu benar atau salah karena itu Ya, masuk ke materi pokok persidangan. ya. Tapi menurut saya sendiri sih sebenarnya kalau masalah uang, uang itu kan sesuatu yang nilainya nilainya eksakta gitu. Jadi seharusnya kalau memang permasalahan itu di uang nggak nunggu sampai 16 tahun. Itu biasanya karena itu eksakta mungkin di tahun pertama atau tahun kedua udah ketahuan kok aku nggak dapat apa-apa atau kenapa kok pelit banget. Itu kan kelihatan tuh di tahun pertama dan kedua. Ya, setuju. Jadi kalau menurut saya seharusnya kalau sudah nunggu 16 tahun berarti itu bukan masalah uang. Mungkin kalau seandainya ada karena uang itu lebih kepada bumbunya aja ya memang kayak Tambahan. ketidaksenangan menumpuk selama ini kayak gitu loh. Soalnya Itu sih setahu yang aku menurut. yang pertama bahas masalah nggak ada harta apa-apa itu pengacaranya yang istrinya. Ya, setahu saya juga gitu dulu baru habis itu dilakukan pembelaan kan oleh pihaknya Ari. Ya, Kayak gitu. Jadi menurut saya sih itu bukan materi pokok utama sih yang menjadi penyebab menurut saya. Itu hanya bumbu aja tambahan. berarti ada kemungkinan yang orang ketiga yang
berita Iya, itu. karena kalau sudah 16 tahun, masalah uang itu bukan sesuatu yang baru kelihatan setelah 16 tahun gitu loh. Itu kelihatannya Setuju. udah dari depan biasanya. Setuju. Terus juga Koko mikir kayak misalnya pun ya 10 juta per bulan nih. Walaupun katanya enggak ya. Menurut Koko tuh banyak loh kalau misalnya enggak buat kalau enggak buat bayar apapun ya, cuma uang jajan doang. Berarti kan sehari berapa tuh? 300, 300. 330. Dan Sebenarnya banyak dikit kan relatif, apalagi iya di makanya Jakarta ya. mungkin karena kita Cuman mungkin karena kok sederhana ya. Jadi menurut Koko tuh juga kalau bukan buat bayar listrik, bukan buat bayar pembantu, bukan buat gaji apa-apa dan bukan buat kayak bayar kebutuhan pokok ya. Itu sih lumayan loh kalau menurut Koko walaupun ya tapi tergantung gaya hidup orang masing-masing. Jadi kita nggak tahu. ya, dan lokasi. Cuman menurut saya sih ini bukannya saya bela dari Ari Wibowo ya, tapi kadang-kadang itu karena ini sudah membicarakan materi materi dalam persidangan, sehingga wajar aja kalau dia juga mengeluarkan angka gitu loh. Dan Ya, kadang ada orang tertentu termasuk saya yang secara otomatis di kepala itu langsung keluar angka semua gitu loh. Walaupun saya nggak berniat, tapi ya gimana-gimana begitu ngomong sesuatu yang keluar angka di kepala. ya. Dan Gitu. dan juga kayak menurut Koko aneh sih sebenarnya. Kalau ini kan mereka punya dua anak. Habis itu Ari sama istrinya juga bilang kayak mereka baik-baik aja. Pisahnya kayak nggak yang kayak ribut gitu loh. Masih kayak tinggal serumah gitu-gitu kan. Mungkin mau co-parenting yang bagus lah ya. Walaupun disayangkan namanya cerai kan kita tidak ada yang mau. Cuma menurutku kayak terus kenapa harus kayak saling menjelekkan gitu loh. Pihak mana yang Oh ya, maksudnya kan kalau kayak gitu malah jadinya kayak serang-serangan kan. Kalau memang mau tujuannya bagus ya dari awal kok malah kayak serang-serangan dan juga mungkin netizen malah membuat tambah keruh. Jadinya ngomong pelit lah, inilah, itulah. Jadi kan kayak nggak, maksudnya tuh kalau memang nanti persidangannya pasti ada harta gono gini, pasti nanti dibagi lah. Nggak mungkin kalau misalnya sudah cuman kalau 16 tahun, berdasarkan ada keterangan dari pengacaranya pihak Inge, dia bilang kan kalau sebelumnya tuh ada prenup, jadi kayak pranikah oh print yang up. mungkin menunjukkan bahwa yang mungkin persetujuannya tuh bahwa harta itu benar-benar dipisah bahkan setelah terjadi pernikahan. Mungkin pembelajaran buat para ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga di luar sana yang memang berniat menjadi perannya di rumah tangga, lebih baik jangan bikin prenup yang pisah harta. Karena kan gimana pun juga pada saat Di rumah setelah doang. menikah peran kan beda-beda gitu Ya. loh. Tapi sebenarnya print up pun bisa diatur kan, kayak misalnya kalau cerai Ya, nanti bakal bisa. ditanggung yang bakal jaga anak, maksudnya dalam artian ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang tidak menghasilkan tetap ditanggung, dapat kayak berapa lah, berapa persen daripada penghasilan pasangannya walaupun sudah cerai. Jadi sebenarnya itu bisa diatur di notaris gitu loh, di perjanjian pranikah gitu loh. Walaupun memang misalnya harta sebelum nikah punya masing-masing, habis itu kalau misalnya kita merit, habis itu tiba-tiba cerai, satu pihak tetap bakal membiayai pihak yang lain. Karena selama dalam perkawinan pihak yang ini masih dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Jadi maksud aku sebenarnya perjanjian pranikah pun nggak masalah, tapi memang harus harus jelas gitu loh. Harus dipikir dulu gitu loh jauh-jauh hari menurut saya. Ya. Jangan bikin ya. Dan Koko yakin sih, kayaknya entah ya ini karena Koko optimis, positive thinking. Karena kelihatannya kan mereka nggak maksud mau yang pisah kayak musuh-musuhan saling menjelekkan gitu kan. Jadi maksud Koko kayaknya nggak mungkin sih Ari bakal membiarkan istrinya kayak terlantar gitu kan. Maksudnya ini kan ibu dari dua anaknya kan soalnya. Ya saya ya nggak tahu ya. Soalnya kan the fact mereka bercerai juga sesuatu yang di luar keyakinan orang banyak. Ya sih, mungkin ya. Tapi Koko yakin bukan masalah uang nih. Cuma maksudnya netizen itu terlalu berlebihan gitu Oh, loh. Kayak ya ya. memberikan Saya juga merasa uang reaksi, itu hanya bumbu aja sih. iya reaksinya terlalu berlebihan gitu loh. Maksudnya kayak urusan rumah tangga orang ngapain bilang suaminya pelit. Ya, kalau suaminya pelit nggak mungkin 16 tahun bro. Iya kan? Ya, makanya itu. Ya, Nggak menurut mungkin saya 16 itu. tahun kalau suaminya pelit. Mungkin kayak berapa tahun, 5 tahun udah pasti cerai. Kalau memang benar-benar suaminya pelit sekali ya. Kayak Ya, susahan atau tiga istrinya. bulan. Nggak masuk Atau akal. 3 bulan. Oke, kalau gitu kita bahas satu lagi. Ada lagi deh, menurut Dede gimana? Yang hari Udah ini. itu aja. Ya, kita bahas yang Virgon karena lebih menarik sebenarnya.
Netizen yang dibuat syok dengan pengakuan istri Virgoun yang bernama Ina yang membongkar perselingkuhan Virgoun sampai ke akar di Instastory-nya. Ina yang speak up dengan menyebut cewek yang berinisial TA yang diduga selingkuhan Virgoun dan juga membongkar isi chat Virgoun jajan cewek lain yang mungkin jajan ini eh, memakai pekerja seks komersial lah ya. Netizen yang kaget ternyata Virgon sudah menghabiskan ratusan juta buat jajan cewek yang di-spill Ina sendiri di Instastory-nya. Netizen yang gak nyangka padahal Virgon dinilai romantis dan bapak yang wise, bijaksana, namun ternyata selingkuh juga padahal istrinya cantik banget. Virgon yang akhirnya membuat surat pernyataan kalau dia memang berselingkuh dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Oh, ada kah? Ada. Oke. Dengan surat ini menyatakan saya Virgoun mengakui selama masih dalam status menikah dengan saudari Ina bahwa benar telah melakukan hubungan antara selayaknya suami istri yang dilarang oleh agama dan pemerintah dengan saudari siapa nih? Bla 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 bla. Dihitung sejak bentar nggak kelihatan. Ayang Anissa atau apa nih? Jadi ini selingkuhannya ya. Dihitung sejak tanggal titik-titik sampai 27 September 2021 dan apabila di kemudian hari saya terbukti mengulangi perbuatan asusila yang melukai harkat dan martabat istri dan keluarga, saya siap secara hukum Islam sesuai dengan surat An-Nur ayat 2A 2 dan juga diproses sesuai dengan hukum Indonesia sesuai dengan pasal 284 tentang perzinahan dan menceraikan istri saya, memberi nafkah sebesar 40 juta rupiah per bulan, dan memberikan hak asuh anak kami 3 orang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan 22 Agustus 2022. Oke, menarik ya Dek ya. Ini surat pernyataannya beredar di sosmed surat pernyataannya. Isi instastory-nya Dek. Dari bulan berapa nih? Juli 2021 sampai Oh, Agustus dihitungkan ya. ya, sampai 2022. Totalnya 181 juta ya. Ini mutasi kemaksiatan dari Juli 2021 belum sama kartu debit kamu yang disembunyiin selama ini yang semalam aku temuin di tas. Nggak tahu, kayak bingung aja sih kenapa netizen mikir bahwa Virgon itu seorang romantis, bapak, dan seorang Bijaksana. suami yang bijaksana. Saya nggak, maksudnya dari sisi mana gitu lah yang dilihat. Bukan karena kejadian ini ya, tapi pada dasarnya saya bisa membedakan antara profesi orang secara profesional dan pekerjaan dengan secara personal tuh dua hal yang beda gitu loh. Setuju, setuju. Mungkin netizen nganggap denger lagunya kan yang kayak Surat Cinta Buat Starla. Habis itu lagu-lagunya kan kayak romantis semua gitu kan mungkin ya. Jadi kayak ya Koko sih kalau Koko ya, kalau Koko ngetawainnya tuh gini loh, bukan masalah kayak bukan karena netizen nganggap dia jelek habis itu kayak kenapa bisa selingkuh ataupun ternyata ceweknya istrinya cantik dan dia ternyata bukan orang yang romantis dan bijaksana. Pokoknya lebih ketawanya tuh tentang perbuatan istrinya ini. Yang bagian mana? Dia Nge-share di membocorkan ke, Instastory oh, kemaksiatan emang suaminya itu loh di share di Instastory itu loh yang Koko bingung. Walau karena Koko mikir gini, dia sampai share kayak surat yang pernyataan itu kan mempermalukan suaminya kan dan bapak dari 3 anaknya kan. Walaupun semarah-marah, kalau Koko ya sebagai istri, walaupun semarah-marahnya Koko nggak akan ngelakuin itu. Cukup di orang dalam aja. Kalau di Instastory kan seluruh Indonesia lihat sampai ke detail-detail harga kemaksiatan kayak dia dia eh, yang pasti sih gini, kalau 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 saya misal jadi pihak pihak istrinya, saya akan mikirin nanti ke depannya bapaknya gimana cara menafkahi anaknya. that's it Tuh itu satu. yang Koko maksud. Cuman di satu sisi juga gimana caranya untuk orang ini membuat surat pernyataan itu susah. Maksudnya gimana surat Ada. pernyataan? Karena surat pernyataan ini kalau praduga saya itu muncul setelah itu ke blow up. Enggak. Seandainya nggak Itu dikasih, September oh enggak. 2022 deh. Jadi Oh, mungkin sudah ketahuan. Mungkin habis itu dilakukan lagi, lalu dia udah muncak gitu mungkin, marah gitu. Sese. Jadi gimana pada saat itu?
dia udah ketahuan terus dia bikin surat padahal ini belum di blow up gitu kah? Belum. Kan karena blow up-nya baru Belum. sekarang kan? Baru-baru ini kan ke blow up-nya. Oh, jadi setelah itu dia melakukan lagi, akhirnya baru Mungkin, di. mungkin. Oh, Karena kan itu suratnya tahun lalu, September. Udah lama berarti. Ke blow up-nya oh baru iya, sekarang. iya. Benar, benar. Oh, kalau kayak gitu sih gimana ya? Soalnya kan berarti dia udah bikin surat pernyataan. Kalau saya mau, kalau saya memang mau dan ketahuan orangnya kayak gitu, saya jadi istrinya sih saya bisa laporin ke polisi karena kan undang-undang zina delik aduan ya. Delik aduan pasal 411 KUHP harusnya orang itu bisa Baru saya baru kan, belum libatkan. berlaku kan? Ya, belum berlaku memang pada satu. Malah sebelumnya lebih berat lagi kok. Hmm. Yang sebelumnya lebih berat lagi karena memang hubungannya suami istri berdua itu. Seharusnya bisa dilaporkan, tapi gimana caranya saya melaporkan orang ini ke polisi tanpa ketahuan media massa kan susah juga. Yes, tapi ini dia dengan sengaja ngeblow up di Instastory-nya sendiri. Beda dong. Kalau memang ketahuan belakangan sama dia bakal ngeblow up, menjelek-jelekan. Gini loh deh, problemnya tuh gini loh. Maksud Koko tuh kalau, ya Koko nggak membenarkan Virgon selingkuh ya. Tapi Koko tahu namanya orang cowok punya uang banyak dan kerjaannya penyanyi, ya itu kayak satu paket lah. Kayak udah, ya udahlah gitu loh ya. Cuma Koko nggak membenarkan juga ya. Tapi yang problem, dia kan nulis di perjanjian itu bakal menafkahi istrinya dan hak asuh anaknya ketiga-tiganya buat istrinya dan bakal menafkahi 40 juta per bulan. Oke. Terus, Dan kalau dia kayak ngejelek-jelekan nama Virgoun yang jualan nyanyi romantis, siapa yang mm, bakal ngundang Virgoun? Itu pertanyaannya. Dan mendapat duit dari mana Virgounnya kalau nggak ada yang ngundang? Siapa yang mau endorse Virgoun? Karena ya, kan tapi mungkin nggak sih sebenarnya dia sudah nggak peduli. Yang penting orang ini hancur aja. Karena nggak tahu gimana soalnya. iya, tinggal cerain aja, minta harta gono gini yang banyak, minta hak asuh anak, banyakin lagi mungkin duitnya. Cuma kan kalau dijelek-jelekan gini, Oh, agak di blackmail ya. Ini kalau nggak saya blow up nih, gitu. Mau yang mana? Kita cerai, tetap dapat yang maksud, banyak, enggak saya blow up, saya laporkan. Karena surat pernyataan ada di saya bisa laporkan, saya blow up sekalian. tapi menurut koko bukan tetap tindakan yang bagus nge-blow up karena itu bagaimanapun itu papah dari ketiga anaknya deh, paham lah. Ya nggak Jadi maksud paham. koko Cuman, kalaupun ya, misalnya yang kebalik ya, istrinya yang selingkuh, koko sebagai Virgon pun, koko nggak akan ngejelek-jelekin istrinya karena itu mamah dari ketiga anaknya. nggak saya tahu. Tapi kan kalau ini sudah setelah terjadi, sudah memberikan surat pernyataan dan dilakukan kembali, berarti kan sudah apapun yang disebutkan pernyataan dengan kalau perlu tinta darah pun tidak ada nilainya lagi gitu loh. Iya bukan, memang memang koko nggak, memang kalau mau marah semarah-marahnya itu sepuncak-puncaknya marah, cuma kan tetap harus pakai logika dong. Kalau kayak gini siapa yang ngundang Virgon deh? Dapat dari mana Iya, duit nafkahnya itu? maksudnya dia to the point of nggak peduli lagi udah gitu loh. Ya kalau kayak gitu nggak masalah, kalau memang nggak peduli. Tapi yang menafkahi tiga anaknya siapa nanti? Dan itu kan ibu rumah tangga doang. Siapa yang bakal Oh, menafkahi tiga anaknya nanti sama dia? Ya ya kalau kalau memang saya mau sih kayak saya gitu, ceraikan. terserah sih. Mungkin mungkin saya ceraikan aja sih. Terus saya minta semua hartanya buat saya. Terus saya bilang kalau nggak saya blow up pilih yang mana. Kamu kepalingan masih bisa nyanyi kalau kita cerai. Kalau Koko lebih setuju kayak gini loh, kayak Gading. Maksudnya yang dilakukan si Gisel itu sudah puncak dari segala puncak, apalagi cewek lagi deh yang selingkuh. Itu Hmm. harkat martabat laki itu hancur. Kalau cowok selingkuh kayak walaupun tidak benar, kayak ya. Tapi kalau cewek yang selingkuh kayak, nah si Gading aja walaupun begitu nggak pernah ngejelek-jelekin Gisel loh. Iya kan? Karena itu tetap mamah dari anaknya dan bakal anaknya nanti suatu saat dewasa dan bakal tahu ceritanya kayak apa. Paling tidak pasangannya nggak pernah menjelek-jelekan ibunya gitu loh atau lakinya gitu. Ini kan kayak nanti anaknya gede, anak mamahnya kayak, wah mamaku childish banget ternyata. Ternyata aku dulu mau sekolah sekolah yang bagus tidak bisa karena papaku bukan artis terkenal lagi, bukan penyanyi, nggak ada yang ngundang lagi. Dan karena apa? Karena mamaku ternyata menjelek-jelekan papaku sendiri di internet.
ngerti lah, Ya, paham lah sebenarnya kalau maksudnya. dari segi ekonomi saya tahu sih. Makanya tadi Itu kan saya maksudku. langsung point out dari segi ekonomi itu udah blunder banget. Iya, itu maksudku kok sebenarnya. Aduh, my God. Lucu gitu loh soalnya. Kenapa harus sampai di... Ya, aku tahu sih marah ya, pasti marah. Cuman ya, gimana ya? Sama kayak maksud Koko tuh yang Koko bingung tuh kadang-kadang, Koko bukan membela Virgonnya, karena memang tetap gak benar. Cuma kadang-kadang Koko bingungnya tuh kayak, Pak, cewek-cewek ini kadang kenapa nggak mikir gitu loh. Kayak si siapa? Wendy sama Reza Arab, kita pernah bahas kan. Wendy dapat Reza Arab dengan cara menyelingkuhin. Wendy Ya, itu terus selingkuhan Reza Arab. Baru habis itu ya. pacaran. Oh, mereka tuh awalnya selingkuhan. Saya nggak tahu. Iya, Terus oke. oh, Terus cerainya gara-gara Reza Arab banyak selingkuh. oke, terus Ya, maksud kok apa yang kamu harapkan gitu loh. Kamu aja dapat laki itu bakal selingkuhanmu gitu loh. Laki orang gitu loh. Habis itu kalau Raja Arab banyak selingkuh, kenapa bingung? Kenapa harus cerai? What? Paham ya maksud kamu? Logikanya nggak masuk gitu loh. Kayak ya kalau memang hmm, dapatnya udah selingkuhan ya udahlah. Kalau yang penting kan dapat duit, jadi lakinya. Pokoknya kalau mau belanja dikasih jatah, kalau mau liburan diajak pergi, ya kan? Anak disekolahin, hidup enak gitu lah ya. Kalau udah selingkuh ya udahlah mau apa? Kalau maunya yang terkenal apa maunya yang loyal ya mungkin cari orang biasa gitu loh yang di gereja gitu kan hmm. yang kerjanya kantoran Emang kenapa kalau di gereja? Justru ya, banyak. ya maksud koko paling nggak yang lower level lah yang nggak bisa selingkuh lah maksud koko yang nggak ada duit buat selingkuh gitu loh Ya, ngerti ya maksud koko itu. logikanya kalau memang mau cari yang loyal Yang godaan selingkuhnya lebih kecil. yes itu maksud koko kalau misalnya kayak kawin sama eh, Raja Arab yang memang yang sering selingkuh yang kerjanya di entertain ya kan yang banyak duit dan terkenal ya apa yang kamu harapkan boy ya kok nggak membenarkan ya cuma maksudnya kayak paham ya mas Koko kalau dari segi ekonomi kayak nggak masuk gitu loh kita balik lagi ke yang Virgon sama istrinya kayak dari sisi ekonomi itu Koko nggak karena kan kalau artis mau di endorse atau jadi bintang iklan atau mau apa kan yang endorse juga ngeliat image-nya kan Hmm, ya, bener ya betul. Image-nya Ya, kan kita betul. lihat juga kan, image-nya bagus apa enggak. Kayaknya bakal ada orang yang ngikutin omongannya apa enggak, ya kan? Produknya nanti jadi kayak gimana. Kan Dede tahu harusnya. Habis itu kalau ngundang dia jadi penyanyi, misalnya jadi bintang tamu juga masuk akal enggak? Kalau misalnya dia lagunya semua romantis-romantis tapi ternyata selingkuh, kayak siapa yang ngundang? Paling enggak, paling enggak sih menurut saya si Virgon akan kehilangan masa cewek ya paling enggak Ya, cewek paling enggak. gitu. Cewek paling enggak. Sedangkan masa cewek kan itu masa yang paling Besar. Konsumen emosional paling sama besar. betul dan dia menggunakan emosi dan dia akan menjual emosi selama ini kan. Betul. Betul sekali. Jadi ya, tapi Virgo kamu salah karena kamu selingkuh, oke? Salah, enggak. Virgon menurut saya kamu salah karena kamu selingkuh dan ketahuan. Oke, itu ya betul. Kamu kurang pintar selingkuhnya. Kayak kalau selingkuh harus lebih lebih canggih Smart, mainnya. lebih smart, oke? Ya, makanya. Jangan 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 berantakan, jangan tidak rapi gitu loh. Enggak ya, ini enggak benar juga. Maksudnya kalau mau Koko lebih setuju kalau memang mau selingkuh mending diomongin ke istrinya. Oh, aku mau main cewek boleh Itu nggak? lebih bukan selingkuh dong. Iya, makanya jadi bukan selingkuh, ngomong aja. Trisa mau nggak gitu kan? Itu open relationship namanya. Open relationship, tapi close di istrinya, suaminya open gitu loh. Suaminya Kayak Will Smith. ya itu kebalik kalau Will Smith istrinya yang open, suaminya yang Loh iya, iya, tapi kan kayak gitu kan konsepnya. ya maksudnya konsepnya kayak gitu. Maksudnya ngomong aja gitu loh. Kalau memang mau kayak gitu, jadi lebih kayak nggak sakit hati kan. Oke, kamu tetap yang nomor satu, kamu tetap lagu-laguku tetap untuk kamu gitu kan. Tapi aku mau ML sama cewek lain boleh nggak? Harusnya kan gitu. Jadi nggak selingkuh, oke? Loh, Ya, karena kan tapi saya Hah? di Islam juga boleh kan istri banyak ya kalau mau kalau diizinkan ya mending ngomong kan
minta izin ke istrinya. Eh, s- tapi saya dapat impresi bahwa cowok itu kadang kalau bukan cowok ya, sorry. Orang itu kalau jajan itu lebih kepada mereka nggak mau stringnya. Karena string itu justru yang bikin mahal. Mending sekali selesai deh, atau kayak lagi butuh selesai deh gitu loh. Ya memang, tapi Sedangkan kalau jadi istri atau suami kan stringnya panjang kan. Malah ya kalau biayanya kita banyak. hitung kita lebih tidak menguntungkan. Ya, tapi kan ya tinggal ngomong aja gitu loh. Boleh apa enggak? Kalau boleh kan nggak selingkuh jadinya. Ya justru karena udah tahu nggak mungkin boleh, makanya itu mungkin Tapi ya. Kalau enggak kenapa di blow up gitu. Aku ya bilang, kadang menurut Kokoh ya, kalau cewek itu bukan masalah kayak selingkuhnya deh. Ini sejujurnya ya kalau menurut Kokoh. Karena nggak ngomongnya deh, bohongnya loh kadang-kadang yang sakit tuh. oh, Karena kan kalau bohong berarti kayak kayak pengecut gitu loh. hmm, Kalau kamu ngomong dari awal, tinggal aku mau pergi atau enggak gitu kan, istrinya. oh, oke oke oke. Soalnya setahu Kokoh ya, memang kalau kayak bos-bos atau misalnya kayak artis, mungkin bukan di Indonesia ya, setahu Kokoh. Mungkin di Indonesia juga ada. Atau kita ngomong kayak Hotman Paris lah. Kalau memang dia high level suaminya dan mindsetnya kayak kuat ke istrinya dan maksudnya istrinya mikir kayak ya udahlah daripada aku nggak tahu gitu loh. Ada yang berhasil deh, ada yang boleh, banyak yang boleh justru menurut Koko. Tapi ini kita bukannya bilang Bang Hotman kayak gitu ya. Tapi level kekayaannya mungkin. Ya, ya, tapi nggak juga loh deh. Koko pikir bukan masalah kekayaan doang kadang. Kayak mindsetnya juga, karena kayak misalnya Germo atau misalnya kayak Mucikari atau misal itu kadang istrinya loh deh yang dijual dan itu bukan orang kaya loh mereka dan istrinya habis Hmm, main ngasih uang ke suaminya iya iya di PIM. di PIM dan suaminya juga Hmm. make yang lain-lain dan istrinya mau. Hmm. Kadang tuh mindsetnya deh bisa bisa ngatur apa enggak kadang bukan cuma masalah uang cuma memang uang kebanyakan orang itu kayak jadi pasangannya bisa terima apa enggak, wah kalau duitnya banyak ya udahlah gitu loh kadang. Ya Hmm, kan, hmm, ya hmm. itulah. Tapi kok tidak membenarkan Virgon? Kamu tidak benar selingkuh. Karena kamu bohong sama lagu-lagumu selama ini ya. Ternyata Enggak sih, menurut saya nggak bohong sih. Itu apa? kan karya, itu kan profesional. Kecuali dia ada memberikan footnote bahwa itu dari pribadi dia. Terus tanda tangan di atas materai. Jadi dia nggak bohong menurut saya. Itu cuman sekedar kayak kalau saya bikin lagu bahwa saya pernah jalan-jalan ke neraka trip to hell, bukan berarti saya beneran trip to hell. Ya, ya, ya benar. Bahkan rapper-rapper gayanya kaya, tapi ternyata nggak kaya. Iya Pura-pura betul. doang. Ceritanya Heeh. kayak Jadi kalau nembakin uang, ternyata nggak ada duit. Cuma jadi karakter nggak doang. bohong sih somehow. Ya nggak bohong sih. Justru pendengar sama masyarakat yang lebih berlebihan menurut saya Kadang gitu. kita sebagai konsumen terlalu bodoh. Mm-mm. Kalau kita sudah di atas itu ya deh, kita udah tahu kalau semua itu palsu. Kebanyakan di luaran itu palsu. Mm-mm, betul. Jadi ya Hmm. ya udahlah nyantai aja gitu loh. Hmm. Ya, 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 ya. Ada lagi gede? Aku sih sudah sih. Untuk kamu sudah keluar sih. Udah itu aja. Itu aja ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu tentang Ari dan istrinya dan juga Virgo dan istrinya. Semoga bisa damai dan kalau nggak bisa damai ya udah pisahnya baik-baik dan utamakan anak. Oke, tetap harus bisa co-parenting, tetap harus nomor satukan anak karena sebenarnya keluarga itu bukan masalah happiness. Keluarga itu bukan masalah kayak, oh aku sudah nggak happy istrinya atau suaminya kayak, ah aku nggak sayang lagi sama istriku, bukan. Kalau udah punya anak itu tentang anak guys. Kalau menurut saya ya, lebih harus nomor satukan anak karena anak itu nggak bersalah dan nggak ada yang minta dilahirkan di dunia ini. Orang tuanya yang lahirin. Oke, sampai sini dulu videonya. And jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. See you at the next video. Bye-bye. Bye.